application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, kalau Anda lihat lagi, ini settingannya berbeda lagi. Kenapa? Karena di liburan ini saya berpindah-pindah hotel gitu ya. Ini tepatnya di suatu desa di negeri tetangga. Ya, Anda kira-kira kalau lihat settingan gini tebaklah di mana gitu ya. Oke, apa yang mau saya bahas kali ini? Yang saya katakan tadi, meskipun saya sedang liburan, tapi tetap saya memantau berita-berita dari Indonesia. Nah, kali ini kita tahu bahwa dalam minggu ini gugatan akan dilayangkan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi kepada para mereka yang selama ini konsisten memfitnah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah lo, menurut kabar ada 37-an gitu ya, kira-kira 30 lebih deh akun-akun yang sudah diidentifikasi ya, yang selama ini konsisten menyebarkan fitnah atau hoax bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, tapi dari 30-an itu sementara 4 dulu katanya. Nah, ini menarik. Jadi pasti ada yang kebat-kebit nih. Siapa nih 4 dulu nih? Ya. Oleh karena itu, jangan skip video saya. Simak terus sampai habis. Oke, numpang lewat dulu sedikit ya. Ada yang pertama ini soal Pak Mahfud MD. Sebelum kan sudah saya pernah bahas ya, Pak Mahfud MD ini kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Ketika dia menjadi Menko Polhukam, dia puji-puji Pak Jokowi. Tetapi setelah dia di luar pemerintahan, menjadi cawapres dari 03, ya, dan kalah. Sekarang jadi, waduh, komentar-komentarnya itu terus menjelek-jelekan. Sebelumnya sudah pernah saya bahas, dia bilang Pak Jokowi itu perusak demokrasi. Ada lagi yang lain-lain. Juga soal ijazah Pak Jokowi, walaupun dia nggak sebut palsu, tapi dia ada singgung-singgung juga. Kita lihat ini, cuitan dari Sarah. Sarah bilang, biasalah katanya ya. Kalau sudah nggak berbarengan, nggak kepake lagi, ya SOP-nya adalah jelek-jelekin bekas pimpinan. Padahal dulu kan dia punya wewenang yang melekat dengan jabatan, ya. Astaga. Nah ini dia, ya. Kemudian ada lagi satu wartawan. Mohon maaf ya, Mbak Uni Lubis. Dari dulu memang saya nggak suka Anda. Cara Anda bicara, wajah Anda, mohon maaf, menurut saya, kalau kata orang Betawi, sengak gitu. Nah, kali ini kita lihat cuitan Alek. Aduh, katanya, cuma seorang wartawan mau ngatur kehidupan Pak Jokowi. Nanti kita lihat videonya. Suka-suka Pak Jokowi mau terima warga yang mencintai beliau. Lah iyalah. Kemudian Pak Jokowi tegaskan hanya ada satu matahari, yaitu Presiden Prabowo. Kata matahari kembar dihembuskan para pembenci Pak Jokowi untuk mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, kita saksikan dah nih videonya Uni Lubis ya. Saran dari kami ya, kita di IDN Time, sebaiknya benar-benar Pak Jokowi itu mengurangi sebanyak mungkin. Nggak bisa deh katanya apa namanya, orang kan pengen ketemu apa segala macam. Ya, orang pengen ketemu kalau misalnya ditawar, kalau ternyata di situ ada bagi-bagi apa segala macam. Emang ada mantan presiden lain yang seperti itu, membuat apa namanya semacam activity ya, sehingga orang tuh datang terus ke rumahnya. Kan Bu Mega enggak.
Pak SBY enggak, ya kan? Sampai ada yang sebelum itu ada chef lah yang masak, ya gimana enggak. Kamu juga pasti pengen ngerasain masakannya Chef Arnold, datang ke situ ikut ngantri ya. Tapi itu attitude yang membedakan antara mantan Presiden SBY dengan mantan Presiden Megawati. Nah mestinya Pak Jokowi itu introspeksi lah ya, harus lebih banyak untuk menarik diri. Kalau itu tidak dilakukan, wajar kalau ada sebagian masyarakat berpikir bahwa memang Presiden Jokowi, Presiden ke-7, ini memang tetap pengen eksis. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dah. Pak, terkait dengan adanya dukungan PAN untuk Pak Prabowo di 2029, Pak. Kasih lewat. Anda saksikan tadi, Uni Lubis seakan-akan mau ngatur Jokowi, misalnya supaya jangan lagi misalkan open house, terima-terima orang. Karena kenapa? Ibu Mega nggak begitu, SBY nggak begitu. Ini attitude yang istilahnya nggak bagus lah gitu. Ya, sepertinya mau eksis. Jadi nggak salah dong kalau seakan-akan ya mau bilang ada matahari kembar. Lah, Pak Jokowi mau ngundang orang ke rumahnya, mau undang Chef Arnold masak. Kok lu yang sewot? Lu bilang Pak Jokowi mesti introspeksi diri. Lu yang harus introspeksi diri. Siapa lu yang mau ngatur-ngatur Jokowi? Ya, lu cuman wartawan. Nah, inilah wartawan yang suka menciptakan opini sehingga membuat siapa itu anak-anak Abah dan anak-anak Lobet tetap membenci Jokowi. Ya, tapi kan nggak semua warga kan dungu gitu ya, yang mau dengerin wartawan kayak gini, ya. Oke deh. Kemudian kita lihat lagi nih. Mulai kita masuk nih. Di sini kita lihat, ya. Cuitan dari Dede Budiarto. Dia bilang, "Dak sabar lihat Said Didu CS meringkuk di jeruji pengap." Ya, walaupun resminya belum disebut ya, Said Didu ya. Tapi kita lihat apakah Said Didu termasuk dari 4 nama pertama ini. Ya, karena ada cuitan dari Kampungan Nora Breaking News yang menyatakan Pak Jokowi menuju Jakarta menemui tim pengacara. Hari ini dia ketemu nih sama tim pengacaranya ya, membahas gugatan yang akan dilancarkan. Nah, kepada siapa saja? Sabar. Di sini Kompas sebut bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo akan melaporkan 4 orang terkait tudingan palsu. Maksudnya tudingan ijazah palsu. Ya. Nah, menurut kuasa hukum Pak Jokowi yaitu Yakub Hasibuan, katanya sementara ini baru 4 dulu nih ya. Dia bilang dia sudah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan bukti-bukti pendukungnya yang mereka duga bahwa di situ ada dugaan-dugaan tindak pidananya. Aduh, 4 loh. Ya, nah ada beberapa orang nebak-nebak nih. Alex misalnya, ya, dia mencuit bahwa Pak Jokowi kumpulkan lawyernya, ambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu 4 orang pertama yang akan disikat. Nah, dia memperkirakan atau mungkin dapat bocoran. Roy Suryo nomor 1, kedua Tifa, ketiga Rismon, yang keempat bisa Amin Rais, bisa Egy Sujana atau Rizal Fadilah. Oke? Kemudian Vicky Yosi juga bilang, deg-degan nih. Siap-siap lu dokter, doknya dok anjing ya. Tifa, Ali Syarif, Roy Suryo, Rismon Sianipar. Nah, dia menebak orang keempat Ali Syarif. Ya, kita lihat saja, tunggu tanggal mainnya. Nah, Dante mencuit begini, siapa yang kira-kira nggak bisa tidur nyenyak? Karena ada 4 orang nih, ya. Pasti ada yang nggak bisa tidur nyenyak nih. Malah sudah ada yang cuit-cuit gitu ya. Kalau lawan Pak Jokowi pasti kalah lah, karena hukum sudah dibeli sama Pak Jokowi. Aduh, capek deh. Lanjut. Nah, Dante juga bilang, teman seperjuangan dan seangkatan pasti akan mendukung, membela, dan memberikan informasi yang benar. Bahkan mereka akan datang ke pengadilan nantinya. UGM juga teman-teman ini, maksudnya alumnusnya yang angkatan 85 siap memberikan kesaksian. Tinggal tunggu di pengadilan. Kata maaf,
Sudah ya, nggak cukup lagi. Proses hukum tetap jalan. Siapa nih yang bakal dipenjara? Nah, ini dia nih ya. Calon pelanggan tetap Hotel Pradio, Roy Panci. Anda tahu lah ya. Kemudian Teddy Gusnedi mencuit, saat ini mereka tingkatkan fitnah ijazah palsu Jokowi ke masyarakat agar terbentuk opini. Sehingga ketika putusan pengadilan mengatakan ijazah Jokowi asli yang saya katakan tadi, mereka bisa menuduh bahwa hakim dan pengadilan sudah disetir oleh pemerintah. Ya, kita lihat ya. Nah, Anda tahu kan ada pihak katanya kumpulan pengacara mana nggak tahu ya, yang justru mau menggugat Pak Jokowi. Ya, kalau nggak salah di Solo katanya. Tapi sekarang mereka minta mediasi. Ya, takut gitu ya. Makanya Romeo bilang enak bener lu, lambe mulai katanya ya. Oke deh, kemudian, nah ini dia nih, cuitan dari Gigli Giorgi. PDIP sudah balik badan katanya. Kalian wabah nggak bisa salam 4 jari lagi. Jadi 1 dan 3 kan jadi 4 jari gitu ya. Nggak bisa salam 4 jari lagi lu. Karena PDIP balik badan katanya. Yuk kita dengerin videonya. Pak Jokowi ini jadi kepala daerah, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Pasti KPU mengirim surat kepada Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu Pak Jokowi dalam posisi tidak dalam pemerintahan. Dirjennya waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, saya katakan dari proses kelembagaannya, saya kok ragu kalau itu dinyatakan palsu. Ya, yang harus digugat adalah Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah dan Tinggi, ya, serta Dirjen Pendidikan Tinggi. Dia pernah memberikan jawaban kepada KPU bahwa ijazah tersebut asli. Kemudian dari Dirjen Oda yang akan melantik kepala daerah juga biasanya mengklarifikasi itu ke Dirjen Pendidikan atau Mendikbud. Dari proses ini saya ragu kok kalau dikatakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Anda dengar tadi ya, Arya Bima bilang proses waktu pendaftaran calon wali kota, calon gubernur, sedangkan juga presiden gitu maksudnya. Itu kan semuanya melalui KPU. KPU juga sudah meminta keabsahan dari Mendikbud lah misalnya. Ya. Loh, jadi dia bilang dia ragu kalau orang meragukan maksudnya. Artinya dia yakin bahwa ijazah Jokowi asli. Wah, balik badan nih PDIP. Kemudian kita lihat lagi nih. Presiden Joko Widodo kembali diserang fitnah. Bukan fitnah baru, tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya, fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali. Terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Makanya Gibran, putra Pak Jokowi, memberikan komentar saat ditanya soal fitnah ini. Ya dibantah 100 kali juga percuma kalau ngomong sama orang yang gak waras, kata Gibran. Artinya yang dihadapi memang orang gak waras, yang sudah tidak punya akal sehat, tidak punya nurani yang bersih. Padahal tahun 2024 Jokowi sudah tidak mungkin maju lagi. Tapi kenapa fitnah tak pernah berhenti
dan makin menjadi-jadi? Kalau saya lihat ada dua sebab dari fitnah ini. Pertama, gerombolan yang memfitnah Presiden Jokowi adalah kelompok yang punya dendam kesumat. Karena Presiden Jokowi dianggap musuh yang memberhangus mereka. Kedua, Presiden Jokowi tetap dianggap ancaman bagi masa depan mereka, meski Jokowi tidak lagi bisa maju pada 2024. Tapi peran Jokowi dalam menentukan penggantinya akan sangat ampuh. Karena itu, Jokowi harus tetap diserang, difitnah, dan dibunuh karakternya. Jelas ya, Guntur Romli itu bela banget itu Jokowi. Tapi ini bukan dalam konteks balik badan. Ini video lama. Ya. Dia bilang yang justru yang fitnah itu nggak waras. Ya berarti dia nggak waras dong. Ya, ini berarti dia bicarakan dirinya sendiri yang sekarang memfitnah Jokowi juga, ijazahnya palsu. Berarti dia nggak waras dong. Jadi dia termakan oleh ludahnya sendiri. Nah, Bima Arya, itu juga sebenarnya video lama. Jadi bukan berarti PDIP balik badan. Ini memang karakter-karakter orang PDIP, ya. Guntur ini baru-baru saja jadi orang PDIP, sebelumnya dia orang PSI. Ya, yang ketika ada kepentingan dia bela Jokowi. Tapi begitu tidak ada kepentingan, ya, atau malah jadi pembenci Jokowi, dia fitnah terus. Ya, termasuk Guntur Romli ini yang jilat ludahnya sendiri. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita lihat saja nanti ya, dalam minggu ini siapa saja. Nah, ini ada cuitan dari TK Rock 007. Sudah selesai isu ijazah palsu Jokowi. Ya kan sudah mulai reda ya. Silakan buat isu baru. Bener ada yang buat isu baru nih ya. Sekarang isu barunya apa? Tolak Wapres. Siapa yang bisa tolak Wapres? 1000 jenderal atau bekas jenderal yang katanya menyuarakan pelengseran Gibran, nggak bisa. Ini kan bekas-bekas jenderal pensiunan yang pendukung kombinasi anak-anak Abah dan anak-anak Lobet, ya. Mana bisa mau melengserkan Wapres? Kan kita punya undang-undang, ya. Tapi susah lah kalau orang sudah benci, ya. Makan deh benci lu. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.